Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab hanya Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab hanya Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Amin, 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 amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini kita mau sama-sama tetap semangat mempraktekkan disiplin-disiplin rohani untuk membangun manusia roh. Saudara, kita sudah belajar bagaimana kita praktek doa Bapa kami, doa kerajaan. Kita juga sudah belajar bagaimana kita menyertai dengan doa-doa kita puasa. Dan kita mau belajar lebih banyak lagi saudara tentang disiplin-disiplin berikutnya, memberi. Nah saudara, karena itu kita mau tetap semangat. Apa yang kita sudah praktekkan, kita terus praktekkan. Doa Bapa kami kita terus praktekkan. Dan hari ini pun kita akan sama-sama mempraktekkan doa Bapa kami secara korporat. Apakah saudara siap? Nah kalau saudara siap, mari saudara kita sama-sama kita mau datang kepada Bapa yang sungguh baik. Bapa, kami datang kepadamu. Yes. Abba, Bapa. Abba, Bapa. Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa. Ku mengasihimu. Mari kita sama-sama katakan Abba Bapa.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu, datang menghampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu. Kau memberikan Yesus Kristus Putra-Mu mati menggantikan kami, memperdamaikan kami orang berdosa dengan Engkau. Bapa, kami datang bersyukur kami punya Bapa yang teramat baik, Bapa yang mengerti, Bapa yang peduli, Bapa yang senang mendengarkan suara anak-anaknya ketika kami datang menghampiri Engkau dengan kehausan. Biarlah nama-Mu dikuduskan selalu dalam hidup kami. Bapa, Engkau Allah yang dekat dengan kami Tuhan. Engkau Bapa yang selalu ada, hadir dalam hidup kami setiap hari. Engkau bukan Bapa yang jauh, Engkau Bapa yang kalau kami berseru, Engkau mendengar kami. Terima kasih kami boleh jadi anak-Mu Bapa. Bapa, terima kasih Kau perbaharui hati kami. Kau beri kami hati yang baru. Kami bersyukur. Kami juga bersyukur waktu kami memanggil Engkau Bapa, kami merasakan kasih-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Kasih yang menerima kami apa adanya. Kasih yang memulihkan kami hari demi hari. Kami bangga menjadi anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, betapa kami bersyukur boleh memanggil Engkau Bapa. Kami bangga untuk kehadiran hari ini. Biar Engkau boleh Tuhan terus menyatakan kasih-Mu sama hidup kami. Hanya aku bersyukur Tuhan, walaupun aku seringkali tidak setia, Engkau Bapa yang selalu setia kepadaku. Walaupun hari seringkali aku tidak hormat kepada nama-Mu, tapi Engkau terus memberikan kesempatan yang baru. Supaya ketika aku jatuh di dalam dosa, tangan-Mu merangkul hidupku. Tangan-Mu mengangkat aku kembali. Dikuduskanlah nama-Mu ya Bapa. Dan biar lewat hidup kami yang intim kepada Engkau Bapa, kami boleh terus memuliakan nama-Mu. Kami boleh terus memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih. Ini kerinduan hati kami Bapa. Kami rindu untuk kami terus melekat dengan Engkau, mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang.
berserah penuh kepadamu. Berdaulatlah atas hidupku Tuhan, sebab Kau Rajaku. Memerintahlah ya Tuhan atas hidupku Tuhan. Inilah tubuhku Tuhan, ku persembahkan Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan padamu. Inilah Tuhan pikiranku, inilah Tuhan hatiku, inilah kehendakku Tuhan. Kuasailah dengan pemerintahan-Mu Tuhan. Kuasailah ya Tuhan seluruh hidupku. Aku datang Tuhan, persembahkan seluruh hidupku. Yes, Tuhan, amin. Biar pemerintahan-Mu Tuhan, Ya, Tuhan. ada dalam hidup kami. Biar Kau yang menguasai seluruh hidup kami secara total. Pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami. Apapun Tuhan yang ada dalam hidup kami, seluruhnya adalah milik-Mu dan kepunyaan-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Sungguh pemerintahan Allah boleh dinyatakan di dalam hidupku Tuhan. Di dalam keluargaku, di dalam anak-anakku, di dalam suamiku Tuhan. Biar pemerintahan-Mu boleh dinyatakan. Di tempat aku bekerja Tuhan, di dalam pelayananku, sungguh biar Kau saja yang berkuasa. Biar Kau saja yang memerintah Tuhan. Biar Kau saja yang dipermuliakan Tuhan. Kami serahkan komunitas kami Tuhan, tempat kami bertumbuh, kompak kami Tuhan. Memerintahlah dan berkuasalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, bukan hanya pemerintahan-Mu datang atas kami, tapi kehendak-Mu terjadi Tuhan. Di bumi seperti di surga. Terjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami, dalam hidup komunitas kami, di gereja lokal ini Tuhan. Terjadi Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau katakan Tuhan, kami mau taat kepada kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, setelah kita praktek P yang pertama, penyembahan dalam kerajaan Allah, kita juga praktek saudara P yang kedua, pemerintahan dalam kerajaan Allah. Nah, tiba saatnya kita mau sama-sama saudara mendengar firman Tuhan. Nah, kami bersama-sama mau sharing firman Tuhan hari ini saudara. Nah, topik kita adalah tentang memberi. Nah, kita mau sama-sama membaca dulu ayatnya. Nah, Ibu Ros akan menolong kita membacakannya. Di dalam saudara firman Tuhan di dalam 1 Korintus kita akan lihat saudara. Ya, 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 8 disambung dengan ayat yang ke-10. Ibu Ros bisa membacakannya. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya.
Jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, puji Tuhan. Nah, teman-teman, kita mau sharing ya. Nah, saya mau sampaikan dulu kebenaran apa ya yang saya dapat. Nah, di dalam ayat ini kalau kita baca ya ayat 6, kemudian disambung dengan ayat yang ke-8 ya. Kemudian saudara kita lihat beberapa ayat ini ya, kita dapat melihat di sini ada sebuah prinsip ya. Kalau kita katanya menabur sedikit, menuai sedikit. Kalau kita menabur banyak, kita akan menuai banyak. Nah, kita sering dengar ya sharing-sharing pengajaran khususnya dari ajaran kemakmuran yang ekstrim ya. Ayat ini seringkali ditafsir di luar konteksnya. Oh, kalau kita kasih banyak uang, kita akan menuai banyak uang. Kasih sedikit uang, menuai sedikit uang. Tapi kalau kita baca konteksnya ayat 8 ya, kita baca saudara di sini, ternyata kalau kita menabur banyak ya, tidak dikatakan kita menuai banyak ya, tapi kita dibilang begini dalam pengertian uang ya, kita menabur banyak uang. Dikatakan dalam ayat yang ke-8 ya, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Jadi kalau kita menabur sedikit atau banyak, yang kita tuai kecukupan. Ya, tidak dibilang yang kita tuai uang juga. Tapi kita tuai apa? Kecukupan. Ya. Nah, tapi saudara yang dahsyat dibilang begini. Ya, dan ya dibilang saudara Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, ini dia yang kita tuai berlimpah, justru bukan uangnya di sini ditekankan. Uangnya cukup. Tapi kita akan menuai ya kelimpahan dalam kebajikan. Artinya berkaitan sama karakter. Ya. Jadi berarti kalau kita memberi ya, kalau kita sungguh-sungguh memberi dengan motif yang benar, kita justru akan menuai kebajikan. Artinya hati kita makin berubah, manusia roh kita berubah, tambah benar, tambah baik, ya tambah serupa Kristus. Berarti pemberian ya, kalau kita beri dengan cara yang benar, wow, itu menghasilkan perubahan manusia roh, menghasilkan perubahan karakter, ya. Nah, kemudian kalau kita baca ayat 7, apa motif ya yang seharusnya kita punyai dalam memberi? Ayat 7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi memberi itu motifnya bukan untuk cari untung. Nah, kalau kita cari untung katanya, maka kita ibadahnya itu ya bukan ibadah yang berkenan kepada Allah. Ya, justru itu akan membawa kita jatuh ke dalam cinta uang. Ya, tapi seharusnya motif kita dalam memberi apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena terpaksa, bukan karena apa saudara dengan sedih hati. Nah, kalau orang mengasihi saudara, dia akan memberi dengan sukacita, betul? Dia akan memberi tanpa paksaan. Ya, dia akan memberi dengan rela. Nah, kalau kita memberi dengan kasih saudara, wow, luar biasa sekali. Nah, yang terakhir dikatakan begini saudara, ya di dalam ayat 10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi saudara, di sini Tuhan punya satu sistem.
kalau dia berkati kita, ya dia mau kita bukan hanya ya mendapat makanan secukupnya, mendapat kebutuhan secukupnya, tapi dia selalu mau kita menyisihkan untuk kita menabur lagi. Ya, supaya tujuannya ya kita makan cukup aja lah ya, kita pakai cukup aja ya, kebutuhan-kebutuhan basic kita cukup, tapi dia mau kita selalu menyisihkan supaya kita bisa memberi lagi. Berarti Tuhan ingin kita terus memberi lagi, bertumbuh dalam memberi, supaya kita tadi bertumbuh dalam karakter. Ya, bertumbuh dalam kebajikan tadi itu ya. Wow, ini luar biasa. Nah, mungkin dari sharing ini kalian ada dapat kebenaran apa? Mungkin beberapa orang boleh sharing dapat kebenaran apa? Ya, mungkin saya dulu ya Kak ya. Kebenarannya lebih ke prinsip memberi ya. Iya. Gitu. Kita benar kata Kak Edi ya, kita seringkali memberi itu supaya kita diberi lagi, ya kan? Tapi hari ini benar ya, kita memberi itu kalau kita prinsipnya memberi supaya kita diberi, berarti kita lagi egois ya Kak. Gitu. Kita fokusnya lagi diri sendiri, betul. Jatuhnya ke dosa cinta uang lagi gitu. Dan itu ketika kita memberi itu, Tuhan yang berjanji Tuhan akan mencukupkan kita. Seringkali saya memberi waktu saya berkelimpahan. Tapi hari ini saya tahu bahwa memberi itulah sebenarnya saya gaya hidup kerajaan Allah ya Kak. Ya. Jadi tugas kita lah memberi, ya kecukupan itu adalah jadi janji Tuhan buat kita yang memberi dengan sukacita. Itu sih Kak. Amin, amin. Ya, ada lagi yang mau sharing? Kalau saya dari tadi sharing ngelihat bahwa waktu kita memberi justru ada karakter yang bertumbuh. Oh, oke. Dulu sih nggak mikir kayak gitu. Memberi ya saya wajib memberi. Saya Apa anak Tuhan. kaitannya sama karakter ya? Nah, ternyata ada karakter bertumbuh ya, berbaik kebajikan tuh. Wah, saya pengen ngalamin itu. Kalau saya Bagus. sangat dong di situ. Hmm, Kebajikan, bagi karakter saya bertumbuh. ya. Thank you, Ada Kak. lagi? Kalau dari saya justru saya ngelihat ada satu pencerahan buat saya adalah ketika kita memberikan Tuhan juga memberi, maksudnya apa yang kita tabur kita tuai. Nah Tuhan tuh memberi secara kelimpahan itu tujuannya supaya kita juga boleh memberkati orang lain ya Kak Edi ya. Iya. Jadi kita harus menyisihkan tuh untuk kita menabur Bisa lagi, memberi lagi bisa memberi lagi. Jadi kita memberi lagi. Jadi Yes. semakin kita diberkati kita harus makin banyak memberi juga ya Kak Edi. ya. Jadi bukan Nyimpen buat diri saya sendiri. beri lagi Aku diberkati gitu. Tapi kita justru harus memberkati lagi, Amin. memberi lagi gitu sih Kak. Wow, puji Tuhan. Nah saudara, tentu banyak kebenaran-kebenaran yang kita dapat. Catat itu saudara. Ya, kita juga catat apa saudara? Teguran-teguran, pasti Tuhan tegur kita. Dan kita juga catat saudara, perbaikan-perbaikan apa yang harus kita lakukan. Nah saudara siap? Ya, kita mau bulan ini terus belajar memberi saudara. Mari kita memberi dengan motif yang benar. Memberi dengan cara sesuai dengan firman Tuhan. Pasti saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Nah, mari saudara. Kita mau sama-sama saudara. Datang kepada Tuhan. Supaya saudara kita menerima persediaan-persediaan yang Dia sediakan bagi kita dalam kerajaannya. Karena selalu saudara, Dia memberi kecukupan kepada kita. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Sekali lagi kita katakan, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Bapa, kami hari ini datang
Kami mau Tuhan meminta makanan kami yang secukupnya. Kami percaya Engkau memberi kami makanan rohani yang cukup. Bahkan kami mau bersyukur untuk makanan jasmani yang Kau selalu sediakan. Kau setia Tuhan. Terima kasih untuk makan, minum, pakai yang Kau sediakan Tuhan. Kami tidak akan berkekurangan. Tuhan, hari ini kami mau berdoa, Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, jangan biarkan kami kepahitan. Jangan biarkan kami menyimpan dendam, kebencian kepada orang-orang yang melukai kami, menyakiti kami. Hari ini Tuhan, kami mau ampuni orang-orang itu Tuhan. Ampuni Tuhan. Kami mau Tuhan melepaskan pengampunan dari hati kami. Sekalipun itu sakit, sekalipun itu melukai kami, diperlakukan tidak adil, tapi kami mau kembalikan hak pembalasan kepada Engkau. Kami tidak mau membalas Tuhan. Kami ampuni orang-orang yang melukai kami itu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami berdoa, jangan biarkan kami jatuh dalam pencobaan Tuhan. Tapi lepaskan kami dari yang jahat. Tuhan, jangan biarkan kami jatuh dalam dosa seksual, tapi lepaskan kami dari dosa seksual. Jangan biarkan Tuhan hamba-Mu ini Tuhan jatuh dalam dosa kesombongan, tapi lepaskan hamba-Mu dari dosa kesombongan Tuhan. Tuhan, kami percaya Roh Kudus memberi kami pertolongan yang tidak bisa kami terima dari unsur-unsur yang lain, dari sumber-sumber yang lain, tapi dari Engkau saja Tuhan. Kami mau Tuhan hari ini dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kuasai kami ya Tuhan sepenuhnya. Kurabaka shanda rabakata kia. Oh rabaka shanda rabakata kia rabakata karabaka shanda. Oh rabaka se rabako. Haleluya shanda rabakata kia rabako. Penuhi Tuhan, penuhi kami Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu sepanjang hari ini dan seterusnya Tuhan. Kira la baba 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 kasande ura baba baba kasande ura baba baba baba. Haleluya. Saudara, Tuhan pasti jawab doa kita saudara. Kenapa? Karena Dialah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya saudara. Nah saudara, hari ini saudara, saya mau ingatkan saudara, mari kita terus doa Bapa kami, praktek puasa saudara, dan kita juga praktek memberi dengan motif yang benar. Mari saudara, ya kita sama-sama bersyukur di akhir dari doa kita. Kenapa? Karena kita punya Allah yang luar biasa. Mari saudaraku, kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Kita mau katakan, oh haleluya, terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman.
imanku